Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai melaksanakan salat Isya, salah satu kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala atas dasar perintah Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal tersebut kepada kita. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan. Kita lanjutkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembatal-pembatal keislaman. Yang selanjutnya adalah poin 8, membantu orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, sekutu, mendukung mereka, maka sungguh dia termasuk kepada golongan mereka. Dan di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla membantu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memerangi kaum muslimin. Yang seharusnya terjadi apa? Orang beriman membantu orang beriman di dalam memerangi orang-orang yang kufur, orang-orang musyrik. Nah, jika ada orang beriman, orang Islam membantu orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam memerangi orang beriman, maka ini termasuk di antara pembatal keislaman. Dan membantu di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah banyak contohnya. Baik itu membantu berupa makanan, logistik kalau kita bahasakan sekarang, membantu dengan senjata misalnya, atau membantu dengan informasi yang tidak boleh diketahui oleh musuh. Kemudian dia memberikan informasi, ada begini, di barisan belakang ini, di barisan depan ini, mereka markasnya di sini dan lain sebagainya. Ini termasuk di dalam menolong orang-orang musyrikin di dalam memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh juga disebutkan oleh para ulama menjadi mata-mata misalnya. Mata-mata melihat bagaimana kondisi orang-orang beriman, bagaimana kekuatan mereka, bagaimana persiapan mereka di dalam memerangi orang-orang musyrik. Dan kalau ada orang yang seperti ini, maka orang ini secara hukum dia telah dianggap keluar dari agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu ibaratkan satu bangunan. Ini hadisnya sangat masyhur sekali. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibaratkan satu bangunan. Dia syuddu ba'duhu ba'dhan, mereka itu saling menguatkan. Yang satu seperti fondasi, yang satu seperti pintu, yang satu seperti jendela, yang satu seperti atap. Jadilah mereka seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Kemudian poin selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara pembatal-pembatal keislaman, poin ke-9 adalah meyakini bahwa sebahagian dari manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara orang-orang Islam yang menganggap sebagian orang, sebagian wali, sebagian ulama boleh untuk keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
boleh untuk meninggalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka orang ini telah dihukumi keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dari dirinya. Dan ini terjadi di beberapa golongan. Mereka meyakini kalau misalnya sudah mencapai derajat tertentu di dalam keilmuan, maka tidak apa-apa untuk tidak sholat, tidak apa-apa untuk tidak puasa, tidak apa-apa untuk tidak berzakat. Orang seperti ini tidak ada di dalam agama Islam. Kalau mengaku pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun dari kita yang keluar dari syariat itu. Orang yang meninggalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaafkan adalah orang yang tertidur atau orang yang lupa. Kenapa tadi tidak sholat maghrib? Ketiduran saya, baru pulang safar, capek sekali sampai jam 5, duduk sebentar di kursi, kemudian tertidur, tidak ada yang membangunkan, lewat sholat maghrib. Tertinggal satu rukun di antara rukun Islam karena ketiduran. Hal yang seperti ini meninggalkan rukun tetapi dimaafkan. Atau orang yang lupa, orang yang lupa sudah sholat, dia bilang sepertinya sudah atau belum ya saya sholat. Ternyata ditanya anak, ditanya istri, belum sholat. Lupa kalau dia sudah sholat, maka orang seperti ini dimaafkan. Walaupun secara zahir dia telah meninggalkan salah satu di antara rukun Islam, meninggalkan sholat tadi. Tetapi orang-orang meyakini boleh bagi orang-orang tertentu meninggalkan secara nyata, tidak ada halangan dan lain sebagainya, maka hal ini tidaklah dibenarkan. Sudah mencapai derajat tertentu, tidak apa-apa untuk tidak sholat, maka hal ini bukanlah termasuk syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu muslimin yang dimuliakan Allah, poin yang ke-10 dan poin yang terakhir di antara pembatal keislaman adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari agama dan tidak mau mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha." Siapakah orang yang paling zalim, lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling darinya? Dibawakan ajaran agama Islam, dibawakan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, kemudian dia berpaling. Dia berpaling, tidak mau mendengarkan sesuatu yang Allah wajibkan atas dirinya. Orang ini berpaling. Maka secara hukum pun orang seperti ini telah keluar dari agama Islam. Ilmu di dalam syariat kita ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu terbagi kepada dua. Yang pertama, ilmu yang wajib untuk diketahui. Seluruh orang Islam wajib untuk mengetahui ilmu ini. Ilmu itu adalah rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Rukun Islam, kita harus tahu syahadat, kita harus tahu salat, zakat, puasa, haji. Kemudian rukun iman, kita harus tahu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir, dan juga ihsan, menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya, dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita. Ini ilmu yang wajib dan seluruhnya wajib untuk mempelajari ilmu ini.
Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu yang bersifat fardu kifayah, yang kalau dipelajari oleh sebagian kaum muslimin maka itu sudah mencukupkan sebagian yang lainnya. Dan ini adalah ilmu di luar dari yang tiga tadi, di luar dari rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Kalau sudah ada orang yang mempelajari ilmu tafsir misalnya, mempelajari ilmu hadis, mempelajari ilmu fikih, mempelajari usul fikih dan lain sebagainya, maka itu sudah cukup. Dan kita yang belum belajar hal tersebut tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari maka bagus. Tetapi kalau sudah ada sebagian yang mempelajari maka hal itu sudah cukup. Dan inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpaling dari ajaran agama Islam. Maka ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Terlebih dia berpaling dari ajaran tauhid, ajaran rukun Islam, ajaran rukun iman yang sudah selayaknya dan wajib untuk dipelajari oleh setiap orang-orang yang beragama Islam. Dan begitulah di dalam syariat kita 10 hal tadi jika dilakukan oleh seseorang maka dia telah dianggap keluar dari agama Islam. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga apa yang disampaikan dapat membawa pengetahuan dan juga ilmu baru kepada kita, dapat menambah keimanan kita kepada Allah, dan dapat menambah keyakinan kita bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di kajian ini bukanlah untuk mengatakan si fulan kafir, si fulan murtad, si fulan zalim dan lain sebagainya dari Allah, tidak. Tetapi inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap yang kita sampaikan ada dalilnya? Poin pertama ada dalilnya, poin kedua ada dalilnya, sampai poin ke-10 ada dalilnya. Dan itu berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk mengkafirkan orang secara personal. Kita katakan bapak kafir. Kenapa? Bapak tidak pernah sholat. Kita tidak boleh mengatakan hanya seperti itu. Tetapi yang dikatakan adalah orang yang tidak sholat dihukumi sebagai orang kafir. Kita tidak boleh menvonis seseorang kafir, murtad dan lain sebagainya. Itu adalah tugasnya penguasa. Ketika diputuskan dia bukanlah orang yang beragama Islam, maka ketika itu dia bukan beragama Islam. Tetapi secara hukum, secara agama, orang yang melakukan 10 hal tadi, maka secara hukum dia telah dianggap keluar dari agama Islam, walaupun kita tidak menvonis si fulan keluar dari agama Islam. Karena ini butuh syarat-syarat dan juga yang melakukannya adalah penguasa, bukan secara pribadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, demikianlah kajian kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ilmu yang sudah didapatkan pada kesempatan kali ini, maka bawalah pulang ke rumah, ajarkanlah keluarga, ajarkanlah istri, anak, paman, saudara dan lain sebagainya. Karena dengan demikianlah kita bisa berdakwah kepada orang lain. Jangan sampai ilmu itu hanya terputus di masjid ini, di musola ini, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang juga menginginkan kebaikan. Mungkin belum ada yang menyampaikan, mungkin belum sampai pesan nasihat kepada mereka. Maka tugas kita lah sebagai orang yang telah mengetahui untuk mengajarkan kepada orang yang belum mengetahui. Semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.